Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Nurdea Mentasari, MPM 2022-86040, kelas 5 SDAR. Saya akan memaparkan tentang materi IPA kelas 5 SD. Melihat karena cahaya, mendengar karena bunyi. Baik, kita mulai ya teman-teman. Teman-teman, ada yang tahu nggak apa itu cahaya? Ya benar, cahaya adalah salah satu jenis gelombang elektromagnetik karena dapat melambat di ruang hampa udara. Adapun sifat-sifat cahaya teman-teman yaitu yang pertama, cahaya merambat lurus. Artinya kita dapat melihat cahaya matahari merambat lurus saat melewati celah-celah kecil seperti melewati celah antara pohon. Yang kedua, cahaya bisa dipantulkan. Kita bisa melihat karena cahaya memantul dari benda ke mata kita teman-teman. Jika tidak ada cahaya maka tidak ada pantulan yang diterima oleh mata. Contohnya ketika kita bercermin teman-teman, cahaya dari lampu merambat ke cermin. Lalu cahaya tersebut dipantulkan ke mata kita. Akhirnya kita bisa melihat diri kita di cermin, teman-teman. Kemudian yang ketiga, cahaya bisa menembus benda bening. Nah, di sini contohnya kita bisa melihat jelas melalui kaca jendela atau gelas yang bening, teman-teman. Karena di sini cahaya bisa menembus benda-benda bening atau transparan seperti kaca. Sebaliknya, cahaya tidak dapat menembus benda-benda gelap seperti contohnya tembok. Ada pula benda yang sedikit ditembus cahaya atau buram. Dan benda ini cahaya hanya bisa menembus sebagian. Oleh karena itu kita hanya bisa melihat benda dengan samar. Keempat, cahaya bisa dibiaskan. Selain bisa menembus benda bening, cahaya juga dapat dibiaskan atau dibelokkan teman-teman. Contohnya saat mengamati ikan dalam kolam. Posisi ikan yang terlihat oleh mata bukankah posisi aslinya? Hal ini terjadi karena cahaya dibiaskan ketika menembus ke air. Peristiwa ini juga yang menyebabkan sendok terlihat bengkok ketika sebagian sendok dicelupkan dalam air. Yang kelima, cahaya bisa diuraikan. Tahukah teman-teman bahwa cahaya putih merupakan gabungan dari berbagai macam warna? Cahaya matahari merupakan salah satu contoh cahaya putih. Cahaya ini bisa diuraikan menjadi warna pelangi menggunakan prisma transparan. Cahaya menembus prisma akan dibiaskan dan terurai menjadi warna-warna pelangi. Yang Jerman, ketika cahaya dihalangi akan terbentuk bayangan cahaya merambat lurus dan tidak dapat berbelok. Ketika cahaya mengenai suatu benda, maka cahaya yang terhalang benda akan membentuk bayangan. Selanjutnya adalah materi tentang mendengar karena bunyi. Teman-teman ada yang tahu? Ya betul, bunyi adalah energi yang muncul berupa getaran di udara yang berasal dari berbagai benda atau hal yang memiliki getaran frekuensi. Nah teman-teman, sifat bunyi itu bergerak segala arah. Namun suara atau bunyi membutuhkan medium untuk merambat. Bunyi bisa merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Benda padat merupakan medium paling baik dalam merambatkan bunyi. Hal ini karena partikel-partikel penyusun pada benda padat lebih berdekatan sehingga lebih cepat antarkan bunyi. Selanjutnya, tinggi rendah bunyi, yang dimana bunyi dari sebuah benda bergantung pada seberapa cepat benda tersebut bergetar. Ketika benda bergetar sangat cepat maka akan timbul bunyi yang tinggi. Sebaliknya, benda yang bergetar dengan lambat akan menimbulkan bunyi yang rendah. Kemudian akan ada intensitas bunyi, yaitu seberapa keras sebuah bunyi terbentuk. Suara yang keras seperti petir memiliki intensitas yang tinggi. Intensitas berbeda dengan tinggi rendah bunyi. Contohnya adalah suling yang ditiup pelan tetap akan menghasilkan bunyi yang tinggi, namun memiliki intensitas yang rendah. Senar gitar yang paling tebal menghasilkan bunyi yang rendah, namun jika dipetik dengan kuat akan menghasilkan intensitas yang tinggi. Materi selanjutnya adalah bagaimana telinga kita bekerja untuk mendengarkan bunyi. Nah, coba teman-teman perhatikan gambar berikut. Yang ditandai dengan nomor 1 adalah bunyi merambat melalui udara. Nomor 2, daun telinga menangkap gelombang bunyi. Nomor 3, gelombang bunyi diteruskan menuju gendang telinga melalui saluran telinga. Nomor 4, gelombang suara menggetarkan gendang telinga. Nomor 5, getaran dari gendang telinga menggerakkan tulang-tulang pendengaran. Nomor 6, gerakan tulang pendengaran menyebabkan cairan yang ada dalam rumah siput bergetar. Getaran cairan ini mengirim sinyal ke saraf pendengaran. Nomor 7, saraf pendengaran meneruskan sinyal ke otak. Otak kita menerjemahkan sinyal sebagai bunyi. Teman-teman, tadi sudah kita simak bersama-sama materi
tentang cahaya dan bunyi. Setelah ini ibu akan kasih kalian kuis pertanyaan, tapi sebelum itu kita SBK dulu dengan menyanyikan lagu-lagu Halo Halo Bandung yang liriknya diganti dengan cahaya dan bunyi. Siap teman-teman, 1, 2, 3. Halo halo siswa, kita belajar tentang cahaya. Halo halo siswa, juga belajar tentang bunyi. Sudah lama kita belajar bersama, sekarang fokus untuk masa depan. Mari bung semangat belajar. Lagi ya teman-teman. Halo halo siswa, kita belajar tentang cahaya. Halo halo siswa, juga belajar tentang bunyi. Sudah lama kita tidak belajar bersama, sekarang fokus untuk masa depan. Mari bung semangat belajar. Nah teman-teman sudah masa lebih semangat bukan? Kalau gitu mari kita mulai kuisnya.